Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang materi sistem distribusi dan sekada. Nama saya Mas Andar Syuduri, NIM 1819 1020 1114, dan teman saya Muhammad Ali Novaliafi, NIM 1919 1020 1114. kami akan membahas jurnal tentang perencanaan saluran udara tegangan menengah atau SUM dengan skala 20 kV pada komplek perkebunan AMP Bawan Lubuk Basung. Daerah komplek perkebunan AMP Bawan Lubuk Basung merupakan daerah yang sangat berpotensi akan kebutuhan energi listrik karena daerah tersebut aktif pada bidang perkebunan kelapa sawit, namun masih belum terjangkau oleh jaringan distribusi tenaga listrik. Pada pada tantangan ini, PLN dihadapi dengan bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan listrik dengan kebutuhan listrik yang terus-menerus dan menuntut peningkatan. Kemampuan penyaluran energi listrik melalui konduktor akan semakin bertambah. Dalam penyaluran listrik tersebut akan dilakukan melalui jaringan SUTM, SUTR, dan STT. Sistem distribusi tenaga listrik. Suatu sistem tenaga listrik biasanya terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pusat pembangkit, saluran transmisi, dan distribusi. Pembangkit terdiri dari bermacam-macam antara lain PLTU, PLTG, PLTD, dan PLTA, di mana pembangkit itu akan menyalurkan listrik melalui saluran transmisi berupa saluran udara atau saluran lainnya. Tegangan dari pembangkit akan diturunkan pada gardu induk dengan tegangan 380 per 220 volt atau 220 per 170 volt. Konstruksi tiang saluran udara 20 kV. Konstruksi utama, jaringan distribusi saluran udara tegangan menengah dalam penyaluran tenaga listrik yang aman harus memperhatikan keamanan sesuai standar secara elektris dan mekanis. Ini dapat ditekan dari kebutuhan beban atau daya tenaga listrik yang akan disalurkan pada konsumen. Selanjutnya yaitu tiang sangga. Tiang sangga digunakan untuk penopang saluran jaringan distribusi. Sistem jaringan udara yang biasanya berupa tiang besi dan tiang beton bulat. Tiang tersebut memiliki standar bentuk tabung bagian atas tertutup dengan memotong bagian yang tampak. Yang pertama yaitu panjang keseluruhan dari tiang tersebut antara lain 9, 11, dan 13 meter. Tinggi tiang diukur dari permukaan tanah sekitar 7,5 meter hingga 11 meter. Beban kerja 10 cm di puncak tiang sekitar 200 hingga 1200. Keuntungan dan kerugian tiang. Keuntungan pada tiang besi itu lebih ringan, ukurannya lebih kecil, dan mudah dipasang. Sedangkan tiang beton memiliki ukuran lebih kecil, lebih mudah pemasangannya, kekuatan puncak besar, dan pemeliharaan praktis 0 hingga umur praktis tidak terbatas. Kerugian jika memakai tiang besi. Yang pertama yaitu mudah berkarat karena cuaca atau suhu. Harganya juga lebih mahal. Sedangkan pada tiang beton, konstruksinya itu rapuh dan gampang pecah. Berat, pada daerah berbukit itu sulit dipasang karena medan, transportasi untuk mengangkutnya lebih sulit, dan mendirikan atau menanam memerlukan alat-alat khusus. Ukuran tiang penyangga. Hal yang harus diperhatikan mengenai ukuran tiang antara lain tinggi tiang dan kedalaman fondasi tiang. Dilihat dari macam-macam saluran, ukuran tiang penyangga
Pertama, distribusi tegangan rendah, sekitar 0 sampai 1 kV. Tiang yang digunakan adalah tiang kayu, tiang pipa besi, dan tiang baja. Untuk tinggi sekitar 9 hingga 12 meter, sedangkan jaraknya antar tiang itu sekitar 40 hingga 80 meter. Yang kedua yaitu distribusi tegangan tinggi, sebesar 6 hingga 30 kV. Tiang yang digunakan antara lain tiang kayu, pipa besi, baja, hingga konstruksi besi. Tinggi tiang sekitar 10 hingga 20 meter dengan jarak 60 hingga 150 meter. Yang ketiga yaitu transmisi tegangan tinggi dengan tegangan sekitar 60 hingga 110 kV. Konstruksi tiang yang digunakan yaitu konstruksi besi, tiang beton, hingga bertulang menara baja. Tinggi tiang antara lain sekitar 30 hingga 60 meter dengan jarak 200 hingga 300 meter. Yang terakhir yaitu transmisi extra high voltage. Tegangan ini biasanya membawa sekitar 220 hingga 330 volt, kilowatt, dan konstruksi tiangnya itu seperti besi. Tinggi tiang sekitar 40 hingga 80 meter dan jarak tiang sekitar 200 hingga 350 meter. Baik, selanjutnya adalah data analisa tegangan dan regulasi. Analisis Kirchhoff digunakan untuk menghitung drop tegangan dan regulasi tegangan jaringan dengan menghitung data-data yang didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, resistansi dan reaktansi jaringan. Pada jurnal ini, kawat penghantar menggunakan A3C dengan luas penampang 70 mm². Resistansi dan reaktansi jaringan dihitung berdasarkan tabel di bawah ini. Karena yang digunakan adalah kawat penghantar AAAC 70 mm², maka yang dipakai adalah luas penampang nominal 70, jumlah kawat 19, diameter penghantar nominal 11,25 mm², resistansi 0,438 ohm, reaktansi 0,349 ohm. Kemudian resistansi dan reaktansi feeder lubuk basung. Data panjang jaringan, resistansi dan reaktansi kawat penghantar jaringan distribusi primer feeder lubuk basung seperti pada tabel di bawah ini. Yang digunakan adalah kawat penghantar dengan luas penampang 70 mm², panjang saluran nominal sepanjang 73 km dan resistansi 31,974 ohm per kilometer dan reaktansi 25,477 ohm per kilometer. Yang ketiga, resistansi dan reaktansi saluran utama feeder. Panjang penghantar utama atau main feeder adalah sepanjang 48 km dengan jenis kawat yang sama yaitu A3C 70 mm². Resistansi dan reaktansi saluran utama feeder lubuk basung seperti tabel di bawah ini. Lokasinya di GH Bawan. Panjang salurannya 48 km, resistansinya 21,024 ohm per kilometer, reaktansi 16,752 ohm per kilometer. Kemudian data beban harian. Data beban harian diambil dari dua data, yaitu satu data dari arus beban tertinggi dan satu data yang lain dari arus beban terendah. Di samping ini merupakan konstruksi atau kabel kawat penghantar yang digunakan yaitu dengan A3C dengan luas penampang 70 mm². Selanjutnya, perhitungan impedansi jaringan. Impedansi jaringan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Z sama dengan R ditambah JX dikali L. Sebagai contoh, perhitungan impedansi jaringan dari titik 1 ke titik 2 dengan panjang jaringan 1,775 km. Z dari titik 1 ke 2 sama dengan 0,438 ditambah J 0,349. Ini sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Kemudian dikali dengan panjang jaringan. Didapat yaitu 1,38 dengan sudut 38,55 derajat satuan ohm. Kemudian ada arus jaringan. Menghitung arus jaringan tiap cabang menggunakan hukum Kirchhoff 1.
yaitu arus masuk pada suatu titik sama dengan besar arus yang keluar pada titik tersebut. Dalam perhitungan ini diperlukan data arus beban, dan data arus sumber. Besar arus jaringan pada tiap cabang adalah sebagai berikut. Arus dari titik 1 ke 2 sama dengan arus sumber, kemudian dan seterusnya. Misalnya arus dari titik 4 ke titik 5 sama dengan arus dari titik 3 ke 4 dikurangi dari arus yang keluar pada titik ke 4. Masih di arus jaringan, sebagai contoh perhitungan, diambil arus jaringan dari titik kedua ke titik 3, arus dari titik 1 ke titik 2 sama dengan arus sumber yaitu 72 ampere dengan sudut 87,97 derajat. Arus beban pada titik 2 adalah 172 ampere dengan sudut 87,97 derajat. Maka arus jaringan dari titik 1 ke 2 adalah sebagai berikut. Dari arus titik 2 ke titik ketiga sama dengan arus dari titik 1 ke 2 dikurangi dari arus sumber yaitu arus dari titik kedua. Kemudian didapat arus titik 2 ke titik 3 sama dengan 70,28 ampere dengan sudut minus 87,97 derajat. Kemudian menghitung drop tegangan jaringan. Untuk menghitung drop tegangan diperlukan yang pertama data hasil perhitungan impedansi dan data hasil perhitungan arus jaringan tiap cabang. Drop tegangan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Tegangan drop sama dengan arus jaringan tiap cabang dikali impedansi dengan satuan volt. Sebagai contoh perhitungan, antara titik 1 dengan titik 2 dengan impedansi 1 ke 2 yaitu 1,30 ohm dengan sudut 38,55 derajat dan arus titik 1 ke titik 2 yaitu 16,23 ampere dengan sudut minus 87,97 derajat. Jadi persamaannya tegangan drop sama dengan arus dari titik 1 ke titik 2 dikali impedansi dari titik 1 ke titik 2 dan didapat sebesar 21,8 volt dengan sudut minus 49,42 derajat. Selanjutnya adalah tegangan penerimaan. Tegangan penerimaan dihitung dengan membutuhkan data tegangan sumber dan data perhitungan drop tegangan jaringan menggunakan persamaan berikut. Tegangan dari penerimaan sama dengan tegangan dari sumber dikurangi tegangan drop jaringan. Selanjutnya adalah regulasi tegangan jaringan. Regulasi tegangan dapat dihitung dengan membutuhkan data hasil perhitungan tegangan penerimaan sampai ujung jaringan menggunakan persamaan persen regulasi sama dengan tegangan sumber dikurangi tegangan penerimaan per tegangan penerimaan dikali 100%. Selanjutnya, besar andongan kawat. Besar andongan kawat dapat dihitung dengan beberapa data yaitu jarak tiang atau gawang atau S, kemudian berat penghantar atau W, tegangan atau renggangan mendatar dari penghantar atau T. Menggunakan persamaan berikut. Besar andongan atau D sama dengan berat penghantar dikali jarak gawang kuadrat per 8 dikali renggangan mendatar dari penghantar. Kemudian panjang penghantar dengan jarak 1 gawang. Panjang penghantar dengan jarak 1 gawang dapat dihitung menggunakan hasil perhitungan besar andongan kawat sebelumnya menggunakan persamaan berikut. Panjang penghantar dengan jarak 1 gawang sama dengan S atau jarak gawang ditambah 8 dikali besar andongan kuadrat per 3 dikali S. Kemudian perhitungan panjang kawat penghantar. Panjang kawat penghantar dapat dihitung dengan beberapa data yang diketahui, yaitu panjang rute jaringan dan panjang penghantar dengan jarak 1 gawang, sehingga dapat dicari dengan persamaan berikut. Panjang kawat penghantar atau L sama dengan panjang rute jaringan ditambah 1,5% dikali panjang penghantar dengan jarak 1 gawang atau L. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan daya. Kebutuhan daya total dapat dihitung dengan menggabungkan kebutuhan
daya rumah tangga atau S1 dengan kebutuhan daya atau beban industri atau S2. Sebagai contoh, jumlah perumahan atau N sama dengan 430 KK. Daya yang terpakai per rumah atau S sama dengan 900 VA. Pertumbuhan beban rata-rata dalam persen adalah 4 hingga 6% per tahun. Pertumbuhan daya atau S1 sama dengan jumlah perubahan atau N dikali daya terpakai per rumah atau S dikali pertumbuhan rata-rata beban. Pertumbuhan daya atau S1 perhitungannya sebagai berikut. 430 dikali 900 dikali 6% dan didapat 23,22 kilo VA. Maka jika pertambahannya setiap tahun, maka 387 kilo VA dikali 23,22 kilo VA didapat 410,22 kilo VA. Jika pertambahannya 30 tahun ke depan atau T sama dengan 12.306 kilo VA. Kemudian ditambah dengan beban industri yang dibangun dengan trafo khusus dengan kapasitas 200 kilo VA. Sehingga total bebannya adalah S1 ditambah S2 yaitu 12.500 kilo VA. Selanjutnya pondasi tiang. Tiang yang ditanam adalah 1/6 dari panjang tiang. Tinggi tiang yang dipakai adalah 11 meter dengan 156 deka-newton. Tiang ditanam sedalam 1,8 meter pada tanah normal, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kawat tarikan. Berdasarkan tiang yang sudah dipilih yaitu dengan tinggi 11 meter, kawat tarikan tiang awal dan tiang akhir serta tiang dengan sudut belok 45 derajat dengan sudut kemiringan 45 derajat diperoleh panjang sebagai berikut. L sama dengan tinggi per sin 45 derajat. Didapat 15,7 meter. Kemudian kawat yang tertanam dalam tanah yaitu 1/6 dari 15,71 yaitu 2,61 meter. Seperti ini contoh dari kawat tarikan pada tiang ujung atau tiang awal yang di sebelah kiri. Kemudian penentuan isolator. Isolator yang dipilih adalah jenis line post isolator dan suspension isolator dengan karakteristik sebagai berikut. Tegangan nominal 22 kV hingga 23 kV. Jumlah keping 3 set, diameter maksimum 240 mm², tinggi minimal 245 mm, dan tegangan lompatan api impul 160 kV. Seperti ini contoh dari isolator line post. Dan seperti ini contoh suspension isolator yang di sebelah kiri dan sebelah kanan tiang. Yang terakhir penentuan cross arm. Berdasarkan tegangan nominal jaringan SUTM 20 kV, dipilih cross arm standar internasional dengan spesifikasi yaitu besi UNP 100 x 50 x 5 x 2000 atau 80 x 45 x 5 x 2000 mm. Panjangnya 1800 hingga 2000 mm. Semua komponen dari cross arm diberi galvanis hot dip dengan tebal 70 mikron. Baik, telah sampai pada kesimpulan. Yang pertama, perencanaan dan pemasangan jaringan saluran udara tegangan menengah atau SUTM 20 kV memakai sistem pola radial. Yang kedua, dari hasil perhitungan dan analisis data, juga survei lokasi lapangan, kompleks perkebunan AMP Bawan Lubuk Basung memiliki kebutuhan beban listrik yang diprediksi sebesar kurang lebih 12.000 kVA. Konstruksi tiang yang dipakai adalah jenis tiang besi dengan tinggi 11 meter 156 deka-newton. Jarak tiang gawang rata-rata 50 meter. Kemudian kawat penghantar yang dipakai adalah jenis A3C 70 mm² dengan kuat hantar arus yaitu sebesar 271 ampere. Yang terakhir, drop tegangan ujung pada jaringan sebesar 18,69 kV yaitu 1,407 kV dengan regulasi tegangan sebesar 7,53%. Ini sesuai dengan batas standar PLN yaitu 5% hingga 10%. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 1.
Saya Muhammad Alif Nofaliafi dan rekan saya Mas Andar mengucapkan terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.